واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, yang kami hormati Ustadz Zaka dan juga Ustadzah Nurul, serta ya Masya Allah, Alhamdulillah, adik-adikku santriwan santriwati PPTQ Hamil Quran yang senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Masya Allah, ini sebagai salah satu tanda Rahman dan Rahimnya Allah, kita masih terus diizinkan untuk bisa beramal solih, bisa menjalankan amal-amal ibadah kita. Hari ini Alhamdulillah kita masih diizinkan untuk bisa menjalankan ibadah sholat fardhu berjamaah, dan kita lanjutkan dengan halaqah di majelis ilmu di nasihat santri ini. Majelis ilmu ini Masya Allah salah satu wasilah di mana ya, setiap hamba itu akan semakin diijabah dan dimudahkan oleh Allah segala persoalan hidupnya. Kenapa? Karena ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, talibul ilmi tabassutu lahul malaikatu ajnihataha ridham bima yatlu. Yang maknanya adalah bagi orang-orang yang menuntut ilmu, ya, sama halnya yang kita lakukan ya, bersama-sama hari ini, malaikat akan membentangkan sayapnya. Jadi malaikat akan membentangkan sayapnya. Maknanya di sini adalah malaikat itu akan menaungi orang-orang yang senantiasa hadir di majelis ilmu. Dan Masya Allah, mengapa malaikat itu membentangkan sayapnya? Ya, disebutkan tadi ridho bima yatlubu. Karena malaikat itu ridho kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Maka jikalau kita ini punya hajat, punya impian, punya cita-cita, ingin senantiasa ditolong sama Allah, pengen enggak kira-kira kita ditolong sama Allah? Pengen enggak? Ya, yang pengen coba angkat tangannya. Pengen tolong sama Allah, pengen. Nah, kayaknya cuma 50%, sebagian tidak angkat tangannya ya. Insyaallah. Maka banyak-banyaklah hadir di majelis ilmu. Karena banyak sekali para ulama salafus saleh menerjemahkan makna dari malaikat yang membentangkan sayapnya. Ridhonya malaikat itu, yang maknanya adalah malaikat itu yang pertama, malaikat akan mengaminkan hajat-hajat kita. Apa saja hajat-hajat kita kalau kita hadir di majelis ilmu. Malaikat yang hadir yang membentangkan sayapnya ini mengaminkan apa saja kita doakan. Yang kedua, malaikat akan senantiasa beristighfar, memohonkan ampun atas dosa-dosa kita. Ya, memohonkan ampun atas dosa-dosa kita. Maka bismillah, sebelum majelis ilmu ini kita mulai, ini ada ya sebagian hajat saudara kita. Ini ada Eka Nurida Safitri, ya, saudarinya Bu Happy yang saat ini sedang persiapan jelang operasi, ya, ujian berupa kesehatan ini. Semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan dalam proses, ya, proses kesembuhannya, sehingga semakin diberikan kemudahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala kulli niyatin salihatin lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doakan pula ya kepada kedua orang tua kita, para wali santri yang saat ini berjuang di luar sana. Demi apa? Demi kemudahan kita menuntut ilmu. Ya, semoga orang tua kita yang tiada hentinya banyak sekali jasanya buat kita, Allah semakin mudahkan, Allah lapangkan rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah panjangkan umurnya, Allah hadirkan ampunan, Allah lipat gandakan seluruh amal-amal ibadahnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan terakhir kita kirimkan hadiah Fatihah, doa terbaik untuk adiknya Mas Catur. Ya, adik maksudnya
anak dari Pak Leknya Mas Catur yang pagi ini dijemput oleh Allah lebih dulu. Adiknya Mas Catur namanya Mas Hamzah. Ya, semoga Allah terima seluruh amal solehnya, Allah lipat gandakan seluruh amal ibadahnya. Ya Allah lapangkan kuburnya, Allah mudahkan nanti di yaumul hisabnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Amin. Allahumma amin. Baik, alhamdulillah. Hari ini kita akan lanjutkan sesi nasihat santri. Tema kita kali ini saya ambil khusus hari ini karena berhubungan dengan kita banyak sekali baru kita muqaddimah masuk di beberapa kitab yang sedang kita pelajari. Artinya di setiap kita mau belajar kitab, kita selalu menjumpai awal dari yang kita maknai itu pasti apa? Di sana tertulis lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mengapa para salafus saleh, para musannif, para penulis pengarang kitab, para muallif penulis kitab itu senantiasa mengawali setiap menulis kitab diawali dengan basmalah, dengan bismillah. Masya Allah. Maka tema kita kali ini adalah tentang memahami ini dulu, sambil perlahan-lahan karena ini penting sekali sambil kita agar dapatkan keberkahan dari kitab-kitab yang sedang kita pelajari. Dahsyatnya tentang basmalah, tema nasihat santri kita hari ini. Jadi di dalam hampir semuanya kita jumpai dalam kitab pasti diawali dengan basmalah. Bukan hanya kitab. Mengapa para musannif menulis ini? Salah satunya karena memang ini dicontohkan pula di dalam Al-Quran saja. Itu kita buka halaman yang pertama itu diawali dengan lafaz apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat yang pertama dalam suratil Fatihah. Jadi Masya Allah luar biasa. Bahkan di Al-Quran pun juga disebutkan tentang kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam ketika mengirimkan surat kepada yang dari Ratu Bilqis dari Sabah, itu juga diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata lafaz Bismillah ini bukan hanya sekedar kita jalankan di awal saja, tapi memang ada perintahnya dari Allah. Jadi ketika kita mengawali sesuatu, khususnya hal-hal yang berbuat tentang kebaikan, apalagi termasuk ibadah, kita itu sangat dianjurkan untuk membaca basmalah. Hujahnya dari mana? Dari Quran surah Muzammil ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sebutlah nama Tuhanmu. Ini adalah perintah kita untuk apa? Membaca basmalah. Dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Quran surah Muzammil ayat Al-Muzammil ayat 8. Jadi sebelum kita menjalankan amaliyah kita diperintahkan untuk apa? Menyebut asma Allah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita maknanya mendalam, nanti kita akan coba gali. Lafaz bismi itu adalah bentuk doa, bentuk kita memohon pertolongan kepada Allah sebelum menjalankan segala sesuatu. Barulah Ar-Rahmanir-Rahim itu kita memuji kepada Allah. Bahkan Masya Allah disebutkan dalam beberapa kitab ini terkait dengan fadilah kita itu kalau punya hajat itu kok diawali dengan memuji kepada Allah, menyertakan Allah, itu makbul hajat-hajat kita. Jadi ada satu kisah di zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seorang istri yang dia divonis mandul, tidak punya keturunan, tidak punya anak. Dia itu punya hajatnya apa? Pengen punya anak. Nah, si ibu ini mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Wahai Nabi, wahai utusan Allah, tolong mintakan kepada Rohmu, mintakan kepada Allah
agar aku ini diizinkan untuk memiliki keturunan. Kemudian ya Nabi Musa masuk ke dalam mihrab, masuk ke tempat ibadahnya, beliau meminta kepada Allah. Allah langsung jawab. Apa jawabnya Allah? Dia sudah ditakdirkan mandul, tidak akan punya anak. Besoknya lagi, si ibu ini datang lagi, ya, tanya lagi kepada Nabi Musa lagi. Hai Nabi Musa, tolong mintakan lagi kepada Rabbmu agar aku ini punya keturunan. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berdoa lagi kepada Allah. Apa jawabnya Allah? Tidak. Si ibu ini sudah divonis, sudah ditakdirkan untuk tidak punya keturunan. Kemudian Nabi Musa menjelaskan perlahan-lahan banget dengan halus kepada si ibu ini. Coba bayangkan, ini yang menjelaskan Nabi bagaimana rasanya ya hatinya seorang ibu tadi, pengen punya anak tapi belum dikaruniai sama Allah, apalagi sudah terdengar tadi katanya Nabi Allah apa? Sudah ditakdirkan tidak akan punya anak. Kemudian si ibu ini pulang. Selang beberapa tahun kemudian, si ibu ini datang kembali kepada Nabi Musa dengan menggendong bayi. Nabi Musa kaget. Ditanyalah si ibu tadi, "Bu, ini anaknya siapa?" Apa jawabnya si ibu tadi? "Ini anak kandungku." Masya Allah. Nabi Musa langsung kaget. Saking kagetnya, Nabi Musa langsung menghadap kepada Allah. Beliau langsung masuk ke mihrab lagi berdoa, "Ya Allah, kok bisa? Engkau kan sudah vonis, ya? Engkau sudah putuskan, engkau sudah takdirkan si ibu tadi tidak akan punya anak. Kok bisa tadi si ibu ini akhirnya ya bisa melampaui takdirmu? Bagaimana caranya?" Apa jawabnya Allah? Ya, Masya Allah. Di situ Allah menjelaskan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya, bahwasanya pertama si ibu ini berdoa kepada Allah, "Ya Allah, karuniakanlah anak." Aku jawab tidak. Besoknya lagi si ibu ini minta lagi, aku jawab tidak. Kemudian si ibu ini memujiku, memuji Allah, memberikan pujian kepada Allah. Ya Arhamar Rahimin, wahai Zat yang maha pengasih dari yang maha pengasih, aku ingin punya anak, maka dengan rasa kasihku aku ijabah doanya. Masya Allah. Jadi dari ini saja, dari kisah ini saja kita bisa ambil pelajaran. Kalau kita punya hajat, kok itu diawali dengan pujian kepada Allah, maka makbul mustajab doa kita. Apalagi kalau kita punya hajat, punya keinginan, mau melakukan segala sesuatu, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang di dalamnya Bismi ini adalah tanda bahwa kita butuh Allah, butuh pertolongannya Allah, melibatkan Allah sebelum melakukan segala sesuatu, yang kemudian disertai pula dengan pujian kepada Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bahkan ya, mengapa penting sekali ya anjuran membaca basmalah ini, sampai-sampai juga ya disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amrin dzibalin." Setiap perkara yang penting la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim, yang tidak disertai atau dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtaru, maka amalan tersebut terputus berkahnya. Saya ulangi lagi ya, setiap perkara yang penting tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, amalan tersebut terputus berkahnya. Masya Allah. Maka amalan membaca yang Bismillahirrahmanirrahim ini adalah amalan yang sangat dianjurkan. Makanya sampai-sampai para musannif tidak pernah luput dalam menulis kitab itu, pasti selalu diawali dengan lafaz basmalah. Masya Allah. Maka ini kita ambil dari kitab An-Nawadir di halaman 1 sampai dengan 2 yang dijelaskan, diterangkan, tuliskan oleh Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi. Ini kisah tentang keutamaan baca basmalah. Dikisahkan oleh Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi dalam kitab An-Nawadir. Ini kisah tentang seorang istri yang salihah dengan seorang suami yang munafik.
Ini kisahnya tentang seorang istri yang salihah dan seorang suami yang munafik. Wanita ini saking salehahnya, dia tidak pernah melakukan sesuatu kecuali diawali dengan membaca basmalah. Sementara suaminya, ya, ini merasa risih, merasa gak nyaman dengan perbuatan istrinya. Maka sang suami ini punya inisiatif, ya, dia bergumam, aku akan melakukan sesuatu, ya, yang membuat nanti istriku itu akan malu dengan sebab amalannya. Jadi suami ini pengen ngetes sama istri, pengen nyoba-nyoba, gitu ya. Hingga pada suatu hari, sang suami ini, ya, mendekati istrinya, menitipkan dompet yang berisi, ya, uang, mau dititipkan kepada istrinya. Wah, istriku, tolong jaga baik-baik dompet dan uang ini, besok pagi akan kita gunakan untuk belanja. Maka apa jadi sang istri? Bismillah, saya terima. Jadi pas waktu sebelum terima baca apa? Bismillah. Kemudian dia bangun dari duduknya baca Bismillah. Mau jalan menuju lemari dia baca apa? Bismillah. Dia buka pintu lemarinya dia baca apa? Bismillah. Tarik lacinya baca apa? Bismillah. Dia taruh dompetnya baca Bismillah. Ditutuplah lagi lacinya baca apa? Bismillah. Tutup lagi pintunya baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari tiba, maka masuklah waktu pagi. Pagi hari seperti biasanya, ya, sang istri ini langsunglah ke dapur nyiapin untuk kebutuhan rumah. Ketika sang suami tahu, oh, istriku lagi di dapur, akhirnya sang suami mulai menjalankan aksinya. Apa aksinya? Dia buka pintu lemarinya, diambillah, ya, dibuka lacinya, ditarik, diambillah dompetnya. Dia coba tes, dompet ini dimasukkan ke sumur. Belum dimasukkan ke sumur. Jadi sumur itu zaman dulu masih pakai tali, pakai ember gitu, ya, yang ditarik gitu. Tapi ini dimasukkan. Kemudian mandilah sang suami, pakai baju, siap-siap mau ke pasar. Duduk, disiapin minuman sama istri. Kemudian sang suami bilang, dompet yang kutitipkan kemarin mana? Sini, kita mau belanja. Apa jamnya istri? Bismillah. Dia bangkit dan duduk, buka lemari, baca apa? Bismillah. Dia tarik lacinya lagi, baca apa? Bismillah. Dia ambil dompetnya ada, dia baca Bismillah. Dia tutup lagi lacinya, baca Bismillah. Tutup pintunya, baca Bismillah. Dia jalan kepada suaminya, mengatakan Bismillah. Ini suamiku, dompet yang aku jaga kemarin. Apa jamnya suami? Astagfirullahaladzim. Kaget beneran ternyata. Ya, suaminya pun juga kaget. Astagfirullahaladzim. Nah, istrinya juga tambah kaget kan? Ada apa? Kok ini persis dompet yang tadi aku lempar ke dalam sumur? Uangnya pun juga jumlahnya sama persis. Maka dengan wasilah itu suaminya langsung bertaubat kepada Allah. Jadi masya Allah, jadi kisah ini masyhur sekali, ya, terutama, ya, di sahabat-sahabat kita, guru-guru kita di Yaman, ya, di Tarim, di Hadramawt. Kisah ini sangat masyhur sekali, tapi dengan redaksi bahasa kita, pakai bahasa Arab. Kita pakai, ya, saya coba jelaskan dengan bahasa yang mudah untuk kita terima. Jadi apa maknanya di sini, ya, adik-adik, santri-santri? Maknanya ketika kita mengerjakan sesuatu yang baik-baik diawali dengan Bismillah, maka Allah akan kirimkan malaikat-malaikat penjaganya dan menjaga kita. Malaikat akan mengirimkan penjaganya dan menghadirkan yang penjagaan kepada kita. Masya Allah. Maka kapanpun dan dimanapun, ketika kita mau menjalankan sesuatu yang baik-baik, sertakanlah lafaz apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada satu kisah lagi, ya. Ini kisahnya menarik sekali. Sebelum, bentar, ya, saya tambahkan dulu. Ada seorang, ya, al-alamah itu orang yang paling alim, orang yang banget alimnya. Ya, salah satunya beliau, ya, Al-Habib Attas bin Hafid. Al-Habib Attas bin Hafid ini dikenal. Beliau ini kakak kandungnya Habib Umar bin Hafid yang saat ini masyhur sekali di Darul Mustafa, ya, dari Yaman. Ini kakak kandungnya. Beliau pernah memberikan nasihat.
Apabila engkau mau mengerjakan sesuatu yang baik, ya, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Mau duduk, Bismillahirrahmanirrahim. Mau berdiri, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Mau menyentuh sesuatu benda yang baik dan bagus, Bismillahirrahmanirrahim. Mau pakai baju, Bismillahirrahmanirrahim. Dan semua yang berhubungan dengan kebaikan, ya, Al-Habib Atas menyampaikan bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa? Karena fadilahnya, insyaallah pekerjaan apapun yang baik jika didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka akan membawa keberkahan dan malaikat akan membentangkan sayapnya. Ini sebagai tanda kayak tadi, kalau malaikat itu sudah membentangkan sayapnya, tanda bahwa malaikat itu ridho kepada seorang hamba. Maka fadilahnya apa? Sama dengan tadi orang-orang yang di majelis ilmu. Kita didoakan hajat-hajat kita dikabulkan sama, ya, Allah diaminkan doa-doanya oleh para malaikat. Yang kedua juga dimintakan ampunan, ya, kepada Allah dan juga dicatat 400 kebaikan. Ya, ini ijazah dari Al-Habib Atas bin Hafiz. Nah, saya tambahkan ada satu kisah yang luar biasa, ya. Kisah ini, ya, dari kiai saya dulu, dari guru saya yang sangat masyhur, ya, salah satunya juga kemarin diingatkan kembali oleh guru saya, yakni Kiai Haji Wahidin Masduki. Beliau mengisahkan tentang kisah seorang santri dan kiai. Sebenarnya kisah ini juga sama, ada di kitab, cuman bahasanya kita coba mudahkan untuk kita, ya, fahami, ya, kisahnya coba agar lebih mudah kita fahami. Jadi sebagaimana kayak kita ini biasa ngaji di pesantren, ya, sang kiai biasanya juga apa? Menunggu murid-muridnya, menunggu santrinya untuk hadir. Ada salah satu santri yang dia itu tidak pernah tepat waktu, datangnya itu selalu, ya, akhir. Karena takdirnya seorang santri kepada guru, dia ingin agar gurunya itu selalu terhubung dengan santri. Ingat, zaman dulu itu para santri itu selalu tertanam dalam hatinya, kalau guru ada di hati santri itu biasa, itu biasa. Tapi seorang santri akan senantiasa berusaha bagaimana agar santri itu ada di hati gurunya. Jadi dia akan bagaimana melakukan amal-amal sholih agar sang guru ini senantiasa ingat dengan nama si santri itu. Ya, ini salah satu bentuk yang sangat luar biasa yang diterapkan oleh para santri-santri terdahulu. Jadi kalau santri itu senantiasa ingat nama gurunya itu biasa. Tapi yang luar biasa adalah ketika guru itu senantiasa ingat dengan santrinya. Ya, ini baru luar biasa. Nah, si santri ini tadi yang seringkali nggak tepat waktu tadi, selalu datangnya akhir, karena pengen tersambung hatinya dengan guru, dia, ya, juga dari, ya, masya Allah, dari rumahnya tuh orang yang sangat sederhana. Punyanya di rumah apa? Dia bawa. Nah, saat itu sang santri ini punyanya buah nangka. Tahu buah nangka, ya? Ya, buah nangka. Buah nangka ini dipotong kecil-kecil. Tujuannya apa? Kalau nangka gede sekali dikasihkan guru udah habis. Maka nangka ini dipotong kecil dulu, ya. Hari itu dia ke tempat waktu, ya, dikasihkan kepada kiainya, kepada gurunya. Gurunya senang terimanya. Udah silakan masuk. Gak didebat tentang gak tepat waktunya. Karena fokusnya dia apa? Dikasih hadiah, terima kasih. Besoknya lagi bawa lagi nangka yang potongan sisanya yang kemarin. Besoknya lagi begitu terus, gak pernah tepat waktu. Ya, sampai tibalah waktunya nangka ini habis. Jadi datang gak bawa apa-apa. Ditanyalah sama gurunya, sama kiainya, kenapa kok telat? Ya, apa jawabnya sang murid ini, sang santri ini? Begini guru, rumah saya itu sejatinya dekat, tapi jarak rumah saya ke sini itu terbentang sungai yang sangat luas. Nah, biasanya santri-santri yang berangkat duluan itu kalau mau menyeberang itu pakai getek. Kalau orang Jawa punya getek. Apa itu getek? Bahasa Indonesianya kayak perahu dari bambu. Kalau nyebrang itu pakai tali, ya, ditarik untuk nyebrang. Saking banyaknya duluan, dia mendahulukan santri-santri yang lainnya dibandingkan dengan dirinya. Maka giliran pas dia pasti terketinggalan. Maka dia muter, tidak nyebrang lewat sungai. Dia muter cari jembatan yang lain yang jaraknya lebih panjang, ya, nggak dekat, dia muter, maka dia nggak pernah tepat waktu. Jadi tolong, ya, guru, berikan saya ijazah
agar saya itu ya tidak lagi datang akhir, agar saya tepat waktu, berikan saya ijazah agar saya itu bisa jalan di atas air. Bisa apa? Kayaknya cuma ketawa di hatinya ya. Ini ada-ada aja santri pengen jadi wali gitu ya. Insyaallah. Maka sang guru ini ya, masa ada santri kayak gini didiemin aja gitu ya. Maka sama santri diberikan ijazah. Apa ijazahnya? Baca Bismillahirrahmanirrahim, nangka sepotong. Apa tadi amalannya? Bismillahirrahmanirrahim, nangka sepotong. Dalam hati kiai ketawa dalam hati ya, pengen kerjain sih santri tadi. Tapi ya, si santri ini saking yakinnya sama gurunya, saking yakinnya dengan ijazah ini, ya, masya Allah. Beliau tidak punya prasangka yang lain selain apa? Wah, ini amalan dari kiai ini, amalan dari gurunya. Maka pulang dari ngaji dipraktekin, ya. Dia nyiapin apa? Waktu pulang, yang lainnya naik getek, dia dada-dada, ya. Silakan duluan, ya, silakan duluan. Kemudian apa yang terjadi? Beliau nata pecinya, ya, nyiapin, ya, bajunya itu ditata yang bagus, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutannya apa tadi? Nangka sepotong. Jalan di atas air. Ternyata bisa jalan. Bahkan yang naik getek tadi masih narik-narik tali karena rombongan banyak. Ini jalan lebih dulu, dada-dada sama temennya. Ya. Besoknya lagi berangkat, dia punya amalan tadi. Apa tadi amalannya? Bismillahirrahmanirrahim. Terus apa? Nangka sepotong. Setiap hari melakukan itu. Sang kiai, ya, kok gak pernah ada si santri yang biasanya telat? Ya. Di mana santri itu? Ya, gak pernah ada yang ngasih nangka lagi. Di mana si santri itu? Dicari. Ya. Siapa kemarin yang pernah telat dan yang pernah bawa nangka? Maka datanglah santri ini ngadep lagi, sowan sama kiai. Dalamnya, ya, ada apa? Gitu ya. Maka sang kiai nanya, kok kamu sekarang udah gak pernah telat lagi? Ada apa? Gini guru, saya kan kemarin baru dapat ijazahnya dari guru. Saya praktekin, ijazah yang mana? Kiainya aja sampai gak ingat gitu ya. Dijelasin lagi sama santrinya. Bismillahirrahmanirrahim, nangka sepotong. Kiainya dalam hati ketawa ya, masya Allah. Ini gak mungkin, tapi gak mungkin juga seorang santri ini sampai dusta sama gurunya. Kiai juga mikir, gak mungkin dia dusta sama guru. Tapi penasaran itu dipendam sama kiai. Ya, amalan Bismillahirrahmanirrahim nangka sepotong. Segini dahsyatnya kah amalan Bismillahirrahmanirrahim itu? Maksudnya kiai. Nah, malam hari tiba. Sang kiai baru selesai ngajar kitab. Baru ingat kalau ba'da Isya dia ada undangan. Undangannya di kampung seberang sungai tadi. Undangannya untuk ngisi tausiah. Karena tadi keasikan ngajar ke santri, waktunya sudah mepet, ya, maka sang kiai buru-buru mau ke desa seberang. Nah, qadarullah, ternyata malam hari itu getek sudah nggak ada lagi yang aktivitas, nggak bisa nyebrang. Kalau muter lagi lewat jembatan jalurnya santri yang tadi telat tadi, maka sudah pasti acaranya sudah selesai. Maka apa yang dilakukan oleh kiai? Masa iya guru kalah sama santrinya, ya? Masya Allah. Sang kiai ini akhirnya apa? Benerin ya sorbannya, ya, masya Allah, benerin bajunya, benerin ya jubahnya. Beliau praktekin, tapi bentar. Dari seberang udah kelihatan lampu, ya, maksudnya itu orang kampung seberang sudah nungguin. Kok kiai nggak datang-datang? Di dada-dada udah kelihatan, ya, kan itu cuma nyebrang sungai. Ya, sang kiai, ya udahlah, nekat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus apa tadi amalannya? Nangka sepotong. Sekali langkah, dua langkah, timbul. Basah kuyup sang kiai. Apa yang bisa kita ambil belajar di sini? Apa yang bisa kita ambil belajar di sini? Dalam mengamalkan ilmunya Allah ini kita harus yakin. Si santri jadi yakinnya hakul yakin. Hakul yakin, yakin seyakin-yakinnya. Sementara sang kiai masih apa? Masa iya? Masih ragu dalam mengamalkan ilmu Allah ini. Akhirnya apa tadi? Bahasa
kuyup gak jadi. Ya, Masya Allah. Allah ya karim. Ya, Masya Allah. Baik, kita tambahkan ya. Ada seorang ulama yang sangat masyhur di Mesir, namanya adalah Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Syahrawi. Beliau ini seorang ulama yang diberi gelar Imam Ad-Du'at, imamnya para dai, pemimpinnya para dai. Bahkan beliau itu baru usia 11 tahun saja sudah hafal 30 juz. Ini namanya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Syahrawi. Ya, dalam amalnya beliau memberikan nasihat. Jikalau engkau terbiasa mengucapkan kalimat bismillah di setiap mau melakukan ya pekerjaan apapun itu, maka kelak nanti saat di hari kiamat, saat engkau dibangkitkan, saat engkau kemudian diberikan lembaran-lembaran amalmu, engkau akan menerimanya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim sebagaimana kebiasaanmu di dunia. Kemudian tanpa kau sadari, tiba-tiba setelah kau buka catatan amalmu, dosa-dosamu terhapus. Maka di saat engkau di tengah keheranan, kok bisa dosa-dosa saya dihapuskan, maka terdengarlah seruan Allah, wahai hambaku, sesungguhnya engkau telah memanggilku dengan rahmat dan rahim, dengan maha pengasih dan maha penyayang, maka aku hapuskan seluruh dosa-dosamu karena sifatku yang maha kasih. Jadi karena kita itu ya, Masya Allah, memuji Allah, Zat yang maha pengasih, Zat yang maha penyayang, Masya Allah, Allah pun hapuskan dosa-dosa kita dengan wasilah apa? Kasih sayangnya Allah kepada hambanya, Masya Allah. Nah, ini yang terakhir ya, udah jam berapa ini ya? Masya Allah. Ini yang terakhir, di lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu ada berapa lubang? Di lafaz Bismillahirrahmanirrahim ada berapa lubang? Berapa? Katanya Mas Nabil 1. Ada berapa Mas Catur? Bismillahirrahmanirrahim ada berapa lubang? Ada 4. Coba kita teliti ya. Di lafaz Bismi, mimnya lubang enggak itu? Lubang, mim itu lubang. Yang kedua, di haknya lafaz Allah Jalla Jalla, Allah, haknya ini lubang. Yang kedua. Yang ketiga di mana? Ar-Rahmani di mimnya. Ya. Yang terakhir Ar-Rahim di bagian mim. Ada 4 lubang. Maknanya apa? Ya. Barang siapa yang melazimkan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya yang dilakukan di 4 hal. Kita akan diampuni di 4 hal. Apa saja itu? Hal yang pertama, dosa kita di malam hari. Ini lubang yang pertama. Lubang yang kedua, di dosa kita yang kita lakukan di siang hari. Ya. Lubang yang ketiga, dosa kita yang kita lakukan saat sembunyi-sembunyi. Dan yang terakhir, yang keempat, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita saat kita melakukan dosa terang-terangan. Coba, kalau malam dan siangnya saja diampuni sama Allah, terang-terangan ataupun yang sembunyi-sembunyi aja diampuni sama Allah, maka ya terhapuskanlah seluruh dosa-dosa kita, seluruh perisai-perisai rezeki kita. Maka inilah ya adik-adikku santriwan-santriwati, betapa dahsyatnya ya lafaz basmalah. Ini baru sebagian saja yang kita bahas hari ini. Sejatinya banyak sekali keutamaan ya fadilah dari ketika kita senantiasa menyertai hal-hal yang kita lakukan dengan basmalah ya. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat dan semakin menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita, dan kita akan dapatkan keberkahan dari setiap kitab yang sedang kita pelajari di tahun ajaran ya baru ini. Ya, billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Sebelum saya tutup, yuk kita bersama-sama baca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.